Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Mari Negeri 1 kita Di. wujudkan Sekolah moto Adiwiyata Mandiri Satria, pertama di Kabupaten santun, Jombang, aman, Jawa tertib, Timur. bersih, iman dan asri. Galakan semangat kebersamaan, tegakkan budaya yang kita punya. Sekolahku di tengah rindangnya taman, tanaman menghijau laksana permata. Kicau burung seakan berkata, selamat berjuang raih cita-cita. Ciptakan sekolah sehat untuk membangun bangsa. Wujudkan adiwiyata demi masa depan kita. Walau tempatku ada di tepi kota, tertata indah dan sedap dipandang mata. Kita pun bangga jadi warganya, SMP 1 Niwa tercinta. Mari kita wujudkan moto Satria, santun, aman, tertib, bersih, iman dan asri. Galakan semangat kebersamaan, tegakkan budaya yang kita punya. Sekolahku di tengah rindangnya taman, tanaman menghijau laksana permata. Kicau burung seakan berkata, selamat berjuang raih cita-cita. Ciptakan sekolah sehat untuk membangun bangsa. Wujudkan adiwiyata demi masa depan kita. Walau tempatku ada di tepi kota, tertata indah dan sedap dipandang mata. Kita pun bangga jadi warganya, SMP 1 Niwa tercinta. SMP 1 Niwa tercinta. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Diwe yang beralamatkan di Jalan Raya Bandung nomor 56, Desa Ceweng, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Bapak Ibu semuanya, sekolah ini berdiri sejak tahun 1983 hingga sekarang pada tahun 2023 sudah mengalami pergantian kepala sekolah sebanyak 10 kali. Bapak Ibu, sekolah ini menempati lahan seluas 10.980 meter persegi. Di atasnya berdiri beberapa bangunan, gedung, ruang kelas, ruang lab, ruang perpus, ruang UKS, ruang BP, termasuk juga toilet-toilet para bapak ibu guru dan toilet-toilet siswa. Di samping juga di atasnya juga ada lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis, dan tidak ketinggalan sepak takraw juga ada untuk memadai bakat-bakat siswa-siswa kami. Dengan dibimbing oleh guru sebanyak 53 orang dan staf TU serta karyawannya sebanyak 14 orang. Bapak Ibu semuanya, ikon yang melekat di sekolah kami yaitu sebagai sekolah adiwiyata mandiri sejak tahun 2011 hingga sekarang masih kami pertahankan program-programnya dan tetap eksis kami laksanakan dengan visi di sekolah kami yaitu terwujudnya pendidikan yang bermutu, merdeka, berkarakter Pancasila, inovatif,
peduli lingkungan, dan berakar pada budaya daerah. Semoga dengan visi sekolah kami ini bisa menghasilkan alumni-alumni yang hebat, bisa menghadirkan generasi yang hebat, sanggup menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Demikian sekilas info tentang sekolah kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Chania di Septianingsi. Saya merupakan salah satu siswa kelas 9 dari SMP Negeri 1 Diwe. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ikut andil dalam meraih penghargaan program Adiwiyata Mandiri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu, karena Ibu sudah berkenan untuk saya wawancarai. Saya dari tim jurnalistik pembuatan video profil sekolah ingin mengetahui lebih dalam tentang Adiwiyata Mandiri dari SMP Negeri 1 Diwe. Kalau boleh, saya juga ingin berkenalan dengan Ibu. Mungkin Ibu bisa menceritakan mengenai profil diri Ibu. Ya, nama saya Wulandari. Saya ngajar IPA. Saya di SMP Diwe itu sudah sangat lama, mulai CPNS tahun 1984. Jadi mulai awal anak sini saya tahu semua, saya tahu perkembangan sekolah ini sampai sekarang. Dan kebetulan saya dulu adalah PJP Adiwiyata yang pertama, ya. Karena Adiwiyata itu kan banyak berhubungan dengan lingkungan, dengan makhluk hidup. Kebetulan saya guru IPA, sehingga waktu itu saya ditunjuk sebagai PJP Adiwiyata. Ya itu, tapi untuk pelaksanaannya kita juga banyak minta mendatangkan konsultan dari sekolah lain untuk mencapai Adiwiyata tadi. Terima kasih banyak, Bu, sudah berkenan untuk menceritakan mengenai profil Ibu. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu, Bu, bagaimana sejarah dari program Adiwiyata yang ada di SMP Negeri 1 Diwe ini? Karena banyak dari pihak luar ketika mendengar SMP Negeri 1 Diwe ini hampir semua mengenalnya sebagai Adiwiyata Mandiri. Ya, untuk sejarah Adiwiyata di SMP Diwe dimulai pada waktu itu kita mulai dari sekolah sehat tahun 2004 ya, sekolah sehat. Dalam sekolah sehat itu penekanannya terutama tentang pola hidup sehat, lingkungan sehat, dan seterusnya. Kemudian waktu itu kepala sekolahnya Pak Suharyanto. Kemudian pada tahun 2007 di Jombang mulai ada program Adiwiyata. Program Adiwiyata, SMP Diwe ikut dalam program itu, dan waktu itu kita sampai ke tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten kita menang di tingkat kabupaten tahun 2007. Kemudian tahun 2008 kita ke tingkat provinsi. Kemudian di tingkat provinsi itu kita sudah harus punya sekolah binaan ini, karena di program Adiwiyata itu ada komponen-komponen yang harus dilaksanakan. Komponen-komponen itu antara lain yang pertama adalah kebijakan sekolah yang berbasis lingkungan. Itu antara lain tentang visi misi sekolah. Yang kedua adalah kurikulum berbasis lingkungan. Ya, dalam hal ini kita waktu itu pertama kita masih terpadu dengan Mapelain, ya, terintegrasi Mapelain, terus akhirnya kita bisa ada muatan lokal khusus untuk Adiwiyata. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga adalah kegiatan partisipatif kegiatan partisipatif yang melibatkan stakeholder, dan yang keempat adalah sarana prasarana yang ramah lingkungan. Dalam penerapannya itu nanti kita banyak melibatkan
masyarakat sekitar, juga melibatkan stakeholder tadi, dan juga kita harus punya sekolah binaan untuk menuju ke adiwiyata tingkat nasional. Ya. Adiwiyata tingkat nasional kita capai pada tahun 2010. Ya, 2008 tadi provinsi, 2010 kita sudah sampai ke tingkat nasional. Kemudian dari tingkat nasional itu tantangannya lebih banyak lagi, ya. Itu nanti waktu itu kita sudah menjadi sekolah acuan dari sekolah-sekolah lain, tidak hanya di Jombang tapi se-Jawa Timur. Kita sering didatangi dari sekolah-sekolah lain, ya, dari satu provinsi Jawa Timur sendiri, tapi ada juga yang dari luar waktu itu, ya, karena memang syaratnya untuk menuju ke adiwiyata mandiri itu seperti itu. Kemudian tahun 2012 ya kita mendapatkan adiwiyata mandiri. Untuk adiwiyata mandiri itu penghargaannya diberikan langsung oleh Bapak Presiden. Kalau yang nasional itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, itu sejarahnya kita menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Baik Bu, untuk mendapatkan adiwiyata mandiri ini pasti tidak mudah. Pengorbanan apa saja yang telah dilalui untuk mendapatkan adiwiyata mandiri? Pengorbanannya banyak, antara lain waktu, tenaga, dana, terutama untuk membentuk karakter anak yang peduli dengan lingkungan itu perlu waktu, tidak bisa langsung, ya. Kita perlu itu pembiasaan dulu. Dari pembiasaan sehari-hari itu nanti akan timbul karakter tadi itu. Dan karena tiap tahun anaknya ganti, ada yang keluar, ada yang masuk, sehingga harus dimulai lagi begitu seterusnya, sehingga itu perlu waktu. Kemudian juga dana, karena untuk menyediakan fasilitas yang itu berwawasan lingkungan, yang peduli dengan lingkungan, itu juga perlu dana. Kemudian juga yang ini adalah kita perlu pengorbanan juga tenaga. Pada waktu itu untuk menyusun laporan, karena semua kegiatan harus ada dokumentasinya. Sebenarnya dalam sehari-hari kita sudah melakukan itu, tapi dituntut ada dokumentasi. Yang ini yang perlu waktu lama dan sulit. Kita pernah sampai kerja untuk membuat laporan itu, nanti kita lembur-lembur sampai malam-malam begitu. Tapi alhamdulillah ya, kerjasama warga sekolah sangat baik, sangat mendukung. Sampai itu kita kerjanya itu sampai malam, pulang sampai jam 11, jam 12 malam. Ya, itulah termasuk pengorbanan untuk mencapai adiwiyata mandiri tadi. Terima kasih Bu. Sekarang kita semua jadi tahu untuk mendapatkan adiwiyata mandiri ini tidaklah mudah. Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan. Kemudian kalau boleh tahu, mengapa sampai Negeri 1 Ndiwo ini memilih untuk mengembangkan program adiwiyata mandiri? Ya, kita memilih adiwiyata karena ya dari tujuannya. Tujuan adiwiyata itu yaitu untuk tujuannya adalah untuk membentuk perubahan sekolah yang peduli lingkungan, peduli dan berwawasan lingkungan. Kemudian untuk pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi yang sekarang maupun yang akan datang. Dari tujuan itu kita manfaat dari adiwiyata tadi setelah penerapannya, manfaatnya itu yaitu akan membentuk perubahan perilaku anak yang peduli dan berusaha selalu untuk menjaga lingkungan. Kemudian juga manfaat yang lain dari
penghematan sumber dana. Karena dalam pelaksanaannya kita selalu menghemat sumber daya alam maupun energi, ya. Contohnya saya ambil contoh, kita harus menghemat air. Ya, air itu kan sumber daya alam dan itu juga kan harus pakai listrik. Kalau dengan cara kita menghemat itu, cara menghemat air, otomatis kita juga menghemat biaya. Contoh lagi penghematan di bidang listrik, kita tidak menggunakan listrik yang berlebihan, hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan, ya, termasuk juga untuk penghematan air, misalnya dibuatlah peresapan, ya, sehingga air itu tidak akan cepat habis dan sebagainya. Kemudian dari situ juga manfaatnya adalah kita bisa menghindari resiko, ya, resiko dari kerusakan lingkungan. Contohnya apa? Ya, pencemaran, ya. Kita usahakan tidak ada pembakaran, misalnya, ya. Dengan tidak ada pembakaran, maka kita akan bisa mencegah pencemaran udara. Kemudian juga kita bisa mencegah risiko lingkungan yang lain, misalnya banjir. Dengan cara apa? Kita sudah memilah sampah sesuai dengan jenisnya, kita mengolahnya, ya, tidak membuang sembarangan sehingga bisa menghindari dari banjir. Dan masih banyak lagi yang lain, contohnya seperti itu. Yang terakhir kali kita semua tahu pada saat masa pandemi COVID-19 banyak aktivitas menjadi terhambat, terutamanya di SMP Negeri 1 Ndiwo. Misalnya dalam menjalankan program Adiwiyata Mandiri. Mungkin Ibu ada pesan-pesan untuk seluruh warga SMP Negeri 1 Ndiwo, terutama untuk terus mengembangkan program Adiwiyata Mandiri yang pernah diraih. Ya, memang waktu pandemi kegiatan program Adiwiyata agak terganggu karena anak-anak di rumah, sehingga untuk penerapan budaya yang ada di sekolah itu tidak bisa. Kalau, ya, sehingga juga pembentukan karakternya juga jadi terganggu, ya. Maka untuk itu sekarang karena pandemi sudah, ya, berkurang atau ini mungkin juga berakhir, ya, saya mengharapkan kerjasama seluruh warga sekolah, ya, dukungan dan kerjasama seluruh warga sekolah untuk kita melaksanakan kembali, ya, kegiatan-kegiatan baik yang sudah kita lakukan pada waktu itu, supaya program Adiwiyata ini berjalan lagi seperti semula. Itu perlu dukungan semua pihak. Terima kasih banyak Bu atas informasi dan waktunya yang sangat bermanfaat dan berharga ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin, untuk terus ya. mengabdi dalam mendidik kami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, amin, ya. Semoga sampean juga lancar sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswi SMP Negeri 1 Ndiwo dari kelas 9H. Saya dari jurnalistik pembuatan video profil sekolah. Kali ini saya ditemani oleh salah satu bapak dan ibu guru dari SMP Negeri 1 Ndiwo. Beliau ini merupakan salah satu guru yang sangat berjasa sekali di SMP Negeri 1 Ndiwo, karena beliau ikut serta dalam penggagasan Adiwiyata Mandiri pada tahun 2012. Assalamualaikum Pak Edi, Bu Maria Ufa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu karena sudah berkenan untuk kami wawancarai. Tentu SMP Negeri 1 Ndiwo ini merupakan salah satu sekolah yang berprestasi sekali di Jombang. Tentu sekolah ini terkenal dengan penghargaan Adiwiyata Mandiri yang diperoleh pada tahun 2012. Tentunya penghargaan ini membutuhkan perpanjangan supaya tetap menyandang sebagai Adiwiyata Mandiri. Kami dari jurnalistik pembuatan video profil sekolah bermaksud mengundang Bapak Edi dan Bu Maria Ufa untuk mengetahui lebih dalam tentang program perpanjangan Adiwiyata dari SMP Negeri 1 Ndiwo ini. Kalau boleh, kita juga ingin berkenalan dengan Pak Edi dan Bu Maria Ufa. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu
dahulu mengenai profil panjenengan, Pak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Kusriatin. Kami mengajar PJOK. Saya pindah ke sini. Saya kerja di sini itu mulai tahun 2011. Dan pada saat itu sekolah sudah menyandang Adiwiyata Nasional. Kemudian kami bertiga, saya, Bu Maria Ulfa dan Bu Wulan, ini sementara diberikan tugas, diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan Adiwiyata Mandiri yang disandang, diberikan penghargaannya pada tahun 2012. Oleh sebab itu, kami nanti akan bertiga, dan tidak hanya bertiga, semua melibatkan warga sekolah untuk bisa mewujudkan ini. Ini dari kami, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Maria Ulfa, sehari-hari mengajar mapel bahasa Inggris. Dan seperti Pak Edi katakan, sehari-hari saya juga berkecimpung untuk bagaimana tetap melestarikan adiwiyata yang ada di sekolah kita. Terima kasih sudah menceritakan tentang profil Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya, kalau boleh tahu Pak, Adiwiyata Mandiri itu apa? Dan manfaat dari penghargaan ini untuk SMP Negeri 1 Niwa itu apa saja, Pak? Terima kasih bahwa sekolah yang menyandang Adiwiyata Mandiri itu adalah mendapatkan reward atau penghargaan dari pemerintah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diberikan kepada sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata. Jadi Adiwiyata Mandiri itu adalah ada tahap-tahapannya, ada perolehannya, tingkat kabupaten, provinsi, kemudian tingkat nasional, baru ini pencapaian pada tingkat mandiri. Jadi lebih di atas daripada nasional. Ini. Lalu manfaatnya untuk sekolah ini apa saja? Apa? Manfaat ya. Ini Adiwiyata itu adalah melibatkan seluruh warga sekolah. Ini tanggung jawab tidak hanya pada guru atau kepala sekolah, tapi tanggung jawab semua warga, termasuk siswa, guru, kepala sekolah, dan pelaksana sekolah. Ya, jadi tanggung jawab apa? Terhadap lingkungan, peduli lingkungan dan budaya. Saya ulangi, peduli budaya lingkungan. Peduli budaya, ditanamkan itu budaya. Nah, itu manfaatnya apa? Kita sekarang setelah dengan adanya Adiwiyata Mandiri, pertama manfaat yang merubah perilaku. Yang terpenting ini, merubah perilaku atau karakter. Karakter siapa? Semua warga, dari siswa, guru, dan sebagainya, merubah agar supaya apa? Agar supaya dia itu peduli terhadap lingkungan dan budaya di sekolah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hemat daya dan energi. Artinya begini, sekolah kalau sudah Adiwiyata itu penggunaan air itu tidak boleh boros, secukupnya. Kemudian lampu, energi lampu itu juga begitu. Kalau tidak digunakan harus segera dimatikan. Yang kedua adalah membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan. Ini tidak bisa ditetapkan oleh saya sendiri sama Bu Maria atau kelompok yang lain, tapi semua ikut bertanggung jawab, ikut bersama-sama untuk memelihara lingkungan ini. Yang ketiga, yang keempat itu adalah untuk menghindari hal-hal negatif yang tercipta dari lingkungan itu. Ini, ya.
Baik Pak, setelah mendengar penjelasan dari panjenengan, kita jadi tahu bahwa penghargaan Adiwiyata Mandiri tentu sangat mendapatkan dampak positif di sekolah. Tentu berbagai upaya dan inovasi sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Ndiwo ini. Mudah-mudahan selanjutnya diberi kelancaran dan kemudahan ya Pak. Amin. Kemudian kalau boleh tahu indikator atau tolak ukur apa saja ya Pak yang harus dicapai oleh SMA Negeri 1 Ndiwo ini untuk perpanjangan Adiwiyata Mandiri? Nah, indikatornya ini, jadi manfaatnya apa? Manfaatnya apa Adiwiyata itu di sekolah? Ini nanti sebagai indikator. Kalau manfaatnya yang pertama tadi saya sebutkan merubah perilaku, ya, perilaku kepedulian terhadap lingkungan. Ini yang paling penting, yang paling mendasar, ya, yang paling mendasar. Sehingga nanti imbasnya kalau dia itu nanti perilakunya sudah bagus, pedulinya terhadap lingkungan bagus, imbasnya ke lingkungan rumahnya masing-masing. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga apa? Yang kedua apa? Hemat tadi sama hemat air, hemat energi, hemat daya itu. Ini tolak ukurnya dia di sekolah itu loh. Kalau misalnya ada air yang terbuang dan percuma, bagaimana dia bertindak dengan begitu? Itu adalah tolak ukurnya. Nah, kemudian ada sampah-sampah yang berserakan, dia lekas mengambil, kemudian menempatkan pada tempatnya, itu termasuk adalah kepedulian. Ini karakter-karakternya harus dibangun. Yang paling penting tolak ukurnya adalah karakter itu. Dan yang kedua adalah kebersamaan, ya. Bersama-sama, misalnya untuk menciptakan lingkungan bersih itu harus bersama. Seperti Jumat bersih, ya, itu membersihkan taman-taman, itu kebersamaan. Tidak bisa kita berdua, bertiga, bersendiri atau hanya pokja saja, tidak bisa. Tapi kebersamaan kita. Ini. Jadi tolak ukurnya satu kebersamaan, yang kedua adalah kepedulian, ya, terhadap lingkungan ini. Hemat, nah itu. Jadi nanti ada imbasnya ke lingkungan. Yeah. Proses dalam meraih Adiwiyata Mandiri tentu tidak mudah. Pastinya membutuhkan pengorbanan ekstra dari berbagai elemen di SMA Negeri 1 Ndiwo ini. Kalau boleh tahu, nanti program apa saja nih Bu yang akan dilakukan untuk perpanjangan Adiwiyata Mandiri? Baiklah, ya, kita tahu untuk meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri itu butuh perjuangan. Nah, setelah kita meraihnya, tentu saja kita harus tetap mempertahankan. Nah, program-program apa yang sudah kita siapkan? Yang pertama adalah menghidupkan kembali rasa peduli terhadap lingkungan, baik bagi siswa maupun untuk seluruh warga sekolah. Jadi peduli dengan lingkungan. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa peduli dan berkarakter, ya, menumbuhkan rasa peduli dan berkarakter terhadap lingkungannya, itu dengan pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan. Jadi untuk berkarakter itu dengan pembiasaan itu diharapkan siswa bisa menjadi baik karakternya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah, yaitu misalnya Badan Lingkungan Hidup, kemudian Cipta Karya, Bank Sampah, kepolisian juga perlu, karena kita mengharapkan sekolah kita itu bebas dari narkoba, jadi kita tetap mengundang dari pihak-pihak itu. Kemudian dari puskesmas juga, ya, bagaimana kita mewujudkan sekolah yang sehat, dan kita perlu juga bekerja sama dengan dunia usaha, ya, dengan dunia usaha untuk diharapkan dengan bekerja sama dengan dunia usaha kita bisa memasarkan produk-produk yang nanti kita buat dari pokja-pokja yang ada. Kemudian berikutnya adalah mengintegrasikan
ya mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dalam semua mata pelajaran. Nah, yang lebih penting adalah itu tadi apa? Yang saya lupa tentang pembentukan Pokja. Jadi dibentuk beberapa Pokja seperti Pokja Jamu, kemudian kelompok kerja ekowirausaha, kelompok kerja sampah. Nah, di dalam Pokja-Pokja itu kita melibatkan beberapa siswa untuk menjadi kader-kader lingkungan yang akan kita bina dengan baik. Saya kira itu untuk program-program ke depan. Dalam menjalankan program perpanjangan Adiwiyata Mandiri ini, kalau boleh tahu bagaimana kesiapan dari sekolah, Bu? Untuk kesiapan dari sekolah, karena sudah terbentuk program-program, ya baik semua warga sekolah, baik Bapak Ibu guru, ya semua stakeholder yang ada, kemudian semua siswa, itu bisa menjalankan program itu dengan baik. Saya kira itu. Jadi untuk bisa mewujudkan perpanjangan Adiwiyata dan juga berbagai hal tentang sarana dan prasarana sekolah harus tetap dibenahi, ya. Baik Bu, terima kasih informasinya yang sangat berharga ini. Yang terakhir kalinya, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membuat segala aktivitas terutama di SMA Negeri 1 ini menjadi terhambat, terutama dalam menjalankan program yang berkaitan dengan Adiwiyata. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada pesan-pesan untuk warga SMA Negeri 1 Dewa untuk kembali menjaga penghargaan yang pernah diraih, yaitu Adiwiyata Mandiri. Terima kasih. Memang semua dunia usaha atau apapun berhenti total pada saat kita pandemi, termasuk Adiwiyata kita. Karena Adiwiyata kita melibatkan semua siswa, semua warga sekolah. Tapi warga sekolah kan tidak boleh, harus ada jarak untuk bersosialisasi. Sementara itu Adiwiyata itu harus bersosialisasi, bekerja sama-sama bekerja untuk mewujudkan itu. Nah, saya berharap dengan adanya terlewatnya COVID-19 ini nanti kita akan bangun kembali yang selama ini sudah tidur 2 tahun. Mudah-mudahan nanti dengan usaha kita bersama, niat dengan tulus dan bekerja keras, insya Allah nanti bisa dapat diwujudkan. Mungkin dari Ibu Maria ada pesan? Iya, pesan-pesan saya ya untuk semua warga sekolah dan untuk para siswa itu bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan Adiwiyata ini. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana semua siswa dan semua warga sekolah itu peduli dan berkarakter, ya, pada lingkungan sekolah kita. Jadi kita mulai dari hal yang terkecil, kita berbuat ya untuk Adiwiyata, ya, agar Adiwiyata Mandiri tetap kita pertahankan dan kita peroleh nanti, ya. Terima kasih sebelumnya atas informasi berharga ini. Semoga Pak Edi dan Bu Maria selalu diberi kesehatan untuk Amin. dalam pendidikan ini. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Ndiwo, ekstrakurikuler basket. Ekstrakurikuler ini dibimbing oleh Bapak Artamei Kurniawan SPD yang diikuti oleh 17 siswa. Program-program dari ekstrakurikuler ini antara lain: 1. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan bakat dan prestasi non-akademik. Ekstrakurikuler bola voli. Ekstrakurikuler ini dibimbing oleh Bapak Setiawan Budi SPD yang diikuti oleh 87 siswa. Program-program dari ekstrakurikuler ini antara lain: 1. Siswa mengikuti program latihan permainan bola voli. 2. Siswa mengikuti uji tanding dengan klub lain. 3. Siswa berkesempatan untuk mengikuti event perlombaan bola voli. Ekstrakurikuler Panjari. Ekstrakurikuler ini dibimbing oleh Bapak Nur Husaini SPD yang diikuti oleh 20 siswa. Program-program dari ekstrakurikuler ini antara lain: 1. Untuk menunjang kreativitas siswa dalam mengembangkan bakatnya dalam seni, maka SMP Negeri 1 Ndiwa mempunyai ekstrakurikuler Sholawat Al-Panjari agar siswa cinta pada Nabi dan Rasul, termasuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekstrakurikuler silat. Ekstrakurikuler ini dibimbing oleh Bapak Ilham Ma'arif SPD yang diikuti oleh 15 siswa. Program-program dari ekstrakurikuler ini antara lain: 1. NH Cup tingkat kabupaten, Jawa Timur dan nasional. 2. Pemusatan latihan tingkat kabupaten. 3. Ujian kenaikan tingkat dan sabuk. 4. Pertandingan IPSI di antara lain: 1. Bupati Cup, O2SN, PHBN, Popda, Kejur Cup, dan Porcup. Ekstrakurikuler Pramuka. Ekstrakurikuler ini dibimbing oleh Ibu Kusni Laili SAG yang diikuti oleh 46 siswa. Program-program dari ekstrakurikuler ini antara lain: tiap tahunan. 1. Perkemahan penerimaan tamu Galang atau PPTG. 2. Perkemahan dan penempuan atau P2. 3. Perkemahan tahun baru. 4. Mengikuti kegiatan tingkat ranting nasional. 5. Mengikuti dan berpartisipasi dalam lomba setiap bulanan. 1. Ujian penempuan tanda kecakapan umum. 2. Ujian penempuan tanda kecakapan khusus setiap mingguan. 1. Intrakurikuler pramuka wajib setiap mingguan. 1. Intrakurikuler pramuka wajib. 2. Kolonet tongkat. 3. Semapur. 4. Pioneering. 5. Materi pramuka umum dan lain-lain. Ekstrakurikuler Paskibra. Ekstrakurikuler ini dibimbing oleh Kak Tia Wulandari dan Kak Ahmes Galang Pradipa yang diikuti oleh 61 siswa. Program-program dari ekstrakurikuler ini antara lain: 1. Latihan rutin yang meliputi pembentukan etika yang baik, latihan fisik, baris berbaris, serta tata cara dalam melakukan pengibaran bendera merah putih. 2. Melaksanakan pengukuhan. 3. Kegiatan tambahan seperti game fun, makan bersama dalam waktu tertentu. 4. Melaksanakan kegiatan rutin saat bulan Ramadan, yaitu buka bersama. 5. Rutin mengikuti kegiatan perlombaan. 6. Mengadakan kegiatan latihan gabungan dari paskibra sekolah lain. Ekstrakurikuler PMR. Ekstrakurikuler ini dibimbing oleh Bapak Lukman Hakim dan Ibu Anggia Chandra Devi yang diikuti oleh 25 siswa. Program-program dari ekstrakurikuler ini antara lain: 1. Siswa melakukan latihan rutin. 2. Siswa mendapatkan pelatihan siaga pertolongan pertama upacara. 3. Siswa berkesempatan mengikuti event lomba PMR.
kita